Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat dan kasih karunia, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami. Dan pada saat ini pun, kami telah masuk di hari bulan Februari, dengan dapat melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025. Diambil dari dalam bahasa Batak, Sada Yohanes 5 ayat 20 sada. Hamu akka anaha, jaga hamu madirimuna maralohod debata sileban. Dalam bahasa Indonesia, 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, penyembahan berhala merupakan dosa yang paling meluas dan menular sepanjang sejarah manusia. Dan satu-satunya harapan kita untuk penyembuhannya ditemukan dalam Yesus Kristus. Penyembahan berhala bukanlah satu dosa di antara banyak dosa lainnya. Penyembahan berhala adalah nenek moyang dari setiap dosa lainnya yang diwariskan kepada setiap orang selama berabad-abad yang bermula dari Adam dan diturunkan kepada setiap manusia. Kata-kata terakhir Yohanes merupakan salah satu yang terpenting dalam seluruh ayat dalam kitab ini. Ia menggali inti hati kita. Apa atau siapa yang kita sembah? Jika kita mengabaikan kata-kata ini, apapun yang kita dengar tentang Yesus dari 104 ayat sebelumnya tidak akan ada nilainya. Karena berhala tidak dapat hidup berdampingan dengan Yesus. Dan jika kita tidak menjauhkan diri dari berhala, kita akan berada dalam masalah besar. Tokoh reformasi Martin Luther berkata bahwa
Kita tidak akan melakukan dosa lain tanpa terlebih dahulu melanggar perintah pertama dari 10 perintah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu berarti bahwa setiap dosa yang kita lakukan adalah dosa penyembahan berhala. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan pusat penyembahan yang sudah ada, yang disebut hati. Dan itulah hal yang baik, karena ketika kita menyembah objek yang benar, hati kita menjadi hidup. Namun masalah kita adalah kita sering tidak menyembah hal yang benar. Kita seharusnya menyembah Tuhan, tetapi sebaliknya kita menyembah berhala. Berhala bukan hanya patung kecil yang disembah orang, atau sesuatu yang dikhususkan untuk periode sejarah tertentu, atau sekelompok orang tertentu. Berhala adalah apapun yang lebih penting bagi Anda daripada Tuhan. Itu bisa menjadi hal yang buruk seperti penyimpangan seksual atau cinta uang, cinta jabatan, cinta pekerjaan, yang semuanya itu melebihi kasih kita terhadap Tuhan. Dan yang lebih sering, berhala adalah hal yang tadinya baik berubah menjadi hal yang utama, seperti keluarga atau karir. Kita menghalalkan segala cara agar kebutuhan keluarga terpenuhi untuk kemewahan, dan juga melakukan segala cara agar karir atau usaha kita membaik. Berhala adalah apapun yang memikat hati Anda lebih dari Tuhan. Penyembahan berhala adalah sesuatu yang kita semua pernah lakukan secara aktif. Dan itu bukan karena kita kekurangan sesuatu dari Tuhan. Ketika Adam dan Hawa memakan buah di taman itu, mereka tidak melakukannya karena mereka kekurangan sesuatu dari Tuhan. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Semua berhala terbentuk di dalam hati mereka, dan pengorbanan yang dituntutnya adalah makan buah yang menuju ketidaktaatan dan penyangkalan terhadap Sang Pencipta. Penyembahan berhala adalah dosa terhadap Tuhan. Itu adalah pengabaian terhadapnya, serangan terhadapnya, penyangkalan terhadap kebaikannya. Penyembahan berhala adalah jahat. Tuhan begitu benci dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah lebih mengasihi apapun selain Allah. Kalau kita berhenti sejenak dan mengingat-ingat apakah kita benar-benar lepas dari berhala, alangkah baiknya kita merenungkan beberapa pertanyaan ini. Apakah banyaknya uang kita keluar adalah untuk kepentingan pelayanan atau kepentingan yang lainnya? Untuk hal apa sajakah kita menghabiskan waktu kita? Untuk Tuhan? Atau apa yang kita lakukan atau lihat pertama kali bangun pagi? Berdoa atau ambil handphone dan lihat pesan terlebih dahulu? Bukankah kita terlalu mencintai diri kita sendiri? Bukankah kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk kepentingan diri sendiri? Ternyata berhala itu hidup di sekitar kehidupan kita. Hal inilah yang merusak kehidupan jemaat Tuhan, di mana orang-orang sangat jarang, bahkan tidak berkomunikasi secara intim lagi dengan Tuhan, di mana orang-orang percaya tidak lagi memikirkan orang lain, boro-boro mau memikirkan pelayanan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang percaya, kita terjebak dalam penyembahan berhala, yang menyembah ilahi yang ternyata ada di sekitar hidup kita, dan kita hidupi tanpa kita sadari. Dosa terbesar dalam gereja hari ini bukanlah pencurian atau perzinahan. Pencuri melukai dirinya sendiri dan orang lain. Penjina mencemari tubuhnya sendiri. Sebaliknya, dosa terbesar dalam gereja saat ini adalah kebosanan jemaat.
Jemaat di gereja bukannya duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, melainkan pesan dari HP menjadi lebih penting dibandingkan firman yang ditaburkan. Hal ini memberikan reputasi yang buruk bagi Allah. Jadi, bentuk penyembahan berhala apakah yang Yohanes bahas di ayat 21 ini? Ia tidak mengatakannya di sini. Jadi kita harus membacanya dalam konteks seluruh surat itu. Kita tahu pengaruh Gnostik sangat dalam di gereja, memberitakan pengetahuan rahasia dan menyangkal kemanusiaan Yesus. Dan ada beberapa pasal di mana Yohanes membahas penyembahan berhala tanpa menggunakan kata berhala. Misalnya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, Bapak Ibu bisa baca nanti, Yohanes memberitahu kita untuk tidak mengasihi dunia atau hal-hal di dunia. Demikian juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10, ia memberitahu kita untuk tidak tertipu oleh daging kita, untuk mempraktikkan kebenaran dan menjauhi dosa. Demikian juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Nanti baca juga ya. Ia memberitahu kita untuk menguji roh-roh karena beberapa berasal dari iblis. Dalam setiap kasus, Yohanes memperingatkan kita karena berhala yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ini sangat memikat dan sangat mematikan. Penyembahan berhala sangat serius. Itu menyangkal kemuliaan Kristus, kasih umatnya, dan kesatuan gereja. Oleh sebab itu, marilah kita lebih waspada lagi dengan kehidupan yang kita jalani. Jangan sampai kita terjebak kepada penyembahan berhala. Marilah kita mengawasi kehidupan kita dengan teguh berpegang pada firman-Nya. Jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Sekali lagi, waspadalah terhadap segala berhala. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Sehingga kami pun dapat melihat dan menyadari bahwa berhala itu ada di dekat kami dan menempel di setiap detik kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kiranya berikan kami kekuatan agar kami dapat berpegang teguh padamu untuk dapat menyingkirkan hidup berhala dari diri kami. Demikian juga kami berdoa terkhusus untuk Inang Nababalu. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah. Tuhan kuatkan, dan yang susah, sedih, Tuhan hiburkan. Demikian juga yang putus asa, Engkau berikan semangat baru. Dan yang terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.